Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini kita kemarin sendiri kita podcast santai aja, yang nantinya kita akan bertanya-tanya nih sama siapa gitu yang jadi narasumber di podcast lingkungan kali ini gitu. Tentunya saya tidak sendiri gitu, di sini ada Kak Diska sebagai narasumber pada podcast kali ini. Halo Kak Diska, apakah suara saya terdengar? Halo Kak Rizky, salam kenal. Iya terdengar Kak. Iya, salam kenal juga Kak. Dan, dan tentunya gini, gimana nih kuliahnya, lancar gak sih? Atau ada problem atau apa gitu? Gimana Kak? Kuliahnya lancar gak ini? Oh lancar sih. Sekarang aku udah mulai magang juga. Insya Allah udah mulai magang ya. Kira-kira rencana kedepannya berarti udah planningnya udah disusun gitu ya. Buat kedepannya mau apa gitu. Ya lumayan lah, lumayan sudah tersusun. Lumayan tersusun. Oh iya, sebelumnya kira-kira Kak Diska hari ini free gitu ya berarti. Ya, ini kan aku dapat info dari Kak Anissa juga. Aku dapat invitan Iya, podcast ini. Namanya podcast lingkungan ya. iya, podcast lingkungan. Iya. Jadi aku sengaja sih emang hari ini buat kosongin jadwalnya sekarang buat Iya, podcast. dan tentunya podcast lingkungan ini sendiri bahwasannya diselenggarakan oleh Grand Future Holics gitu Kak. Yang itu sebuah organisasi yang menaungi lingkungan gitu, dan tentunya memang sangat istilah itu sangat penting sekali gitu bagi generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan gitu, seperti itu. Ya, Selain kuliah, Kak Diska kesibukannya apa kira-kira? kalau dari sini selain kuliah aku juga kerja juga as a freelance. Jadi kayak aku tuh PA, salah satu content creator. Jadi kayak emang kegiatan aku tuh di sosial media kayak gitu. Wah, keren banget ternyata ya. Eh, Aktivitasnya benar-benar kayak sibuk banget gitu ya. Benar-benar kayak produktif gitu istilahnya itu dalam berbagai konteks gitu. Jadi benar-benar peran sosial media itu benar-benar nomor satu gitu ya buat kayak kita edukasi dan lain sebagainya gitu. Terus kira-kira ini langsung ke pertanyaan gitu ya Kak. Pertanyaannya mungkin ini santai aja sih. Kan Kakak sebagai top 10 di Duta Lingkungan Jabar tahun 2024 nih. Cie, top 10 keren banget sih top 10. Nah, mungkin awalnya itu apa sih yang memotivasi Kak Diska sebagai generasi muda untuk terlibat dalam isu lingkungan gitu? Jadi mungkin dari saya sendiri ya, saya sebagai generasi muda, mungkin saya menyadari kalau misalnya ini bebas saja ya, berarti kayak aku atau formal atau informal ini. Iya, Ini formal apa informal? boleh mix aja. Santai. Ya, itu sebagai generasi muda, aku sadar kalau generasi muda ini tuh memiliki peran yang cukup penting untuk pelestarian bumi gitu ya. Yang kedua, mungkin saya juga seperti yang kita saksikan juga banyak sekali ini dampak-dampak dari kerusakan alam seperti banjir, polusi udara maupun penurunan kualitas hidup sendiri gitu. Makanya aku sendiri tuh dapat dorongan gitu untuk melakukan sesuatu yang bermakna untuk lingkungan sekitar maupun lingkungan sendiri salah satunya. Jadi Kayak benar-benar gitu. sangat penting ya, peran generasi Ya, muda dalam konteks lingkungan ini sendiri gitu ya. benar Benar-benar banget. bukan hal yang main-main gitu. Kita sebagai generasi muda harus berperan gitu dalam isu-isu lingkungan gitu. Keren banget sih Kak Diska. Semoga memotivasi teman-teman yang lain buat terjun di lingkungan gitu, buat peduli terhadap isu lingkungan. Dan apa sih kelanjutannya? Kak Diska kan sebagai Duta Lingkungan Jabar tentunya punya motivasi dong, masuk Duta Lingkungan Jabar itu apa gitu, seperti itu.
Ya mungkin saya awalnya saya ingin apa ya kayak untuk mengedukasi diri saya sendiri aja gitu, untuk mempelajari atau bisa lebih peka lagi terhadap lingkungan sendiri gitu. Tapi setelah saya belajar lebih lanjut, ternyata kalau misalnya knowledge yang saya dapat ini nggak bisa kalau saya simpan sendiri gitu. Makanya saya ikut duta lingkungan juga supaya bisa memotivasi orang-orang di luar sana juga. Iya, tentunya berarti gak hanya untuk sendiri gitu. Jadi perannya itu ke depannya mau untuk orang lain gitu ya, bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk orang-orang di luar sana supaya termotivasi gitu dengan adanya event duta lingkungan sendiri gitu. Dan mungkin Kak Diskas juga sendiri harapannya ke depannya adalah menjadi apa ya, BA gitu, sebagai konselor juga pada teman-teman yang lainnya supaya peduli terhadap isu lingkungannya seperti itu. Ya betul banget sih. Mungkin dalam konteks lain kan ini ada peran peran generasi muda gitu ya, peran generasi. Gimana Kak? Mohon maaf nih barusan ini sinyalnya rada terkendala gitu. Oke, oke. Gimana lanjut aja Kak? Oke, mungkin kan peran generasi muda tuh sekarang memang sangat dibutuhkan gitu dalam konteks lingkungan gitu. Kira-kira peran terbesar yang bisa dimainkan oleh orang muda atau generasi muda dalam mengatasi isu lingkungan itu apa gitu, Kak? Mungkin bisa dikasih gambaran gitu. Oke, mungkin eh, sekarang ini lagi ada tren ya di sosial media. Namanya tuh Zero Waste. Mungkin kakak juga pernah dengar ya. Oh iya iya, zero Jadi waste. ya, dan kita sebagai generasi muda ini bisa mempopulerkan lebih lagi mengenai tren dari zero waste sendiri gitu. Apalagi seperti platform TikTok, YouTube, Instagram itu salah satu platform yang cepat sekali dalam menyebarkan informasi kayak gitu. Jadi mungkin kita dari sosial media kita sendiri bisa lebih menyebarkan informasi lebih luas lagi mengenai zero waste sendiri. Iya, tentunya memang tantangan nol sampah ini sendiri atau zero waste memang menjadi peran besar gitu ya, Kak, untuk Ya, konteks lingkungan gitu. Dan salah satunya tetap didasarkan pada zaman sekarang itu eranya teknologi dan eranya digitalisasi, berarti melalui sosial media gitu ya, Kak. ya bener banget. Sayang banget kalau misalnya kita pakai sosial media tapi kita nggak mampu buat memanfaatkannya gitu. Jadi mungkin Nah, bisa itu. kita sedikit-sedikit mengedukasi diri kita sendiri maupun mengedukasi orang lain. Apalagi kan eh, di era sekarang, di zaman sekarang ini kita tuh gampang banget ya buat mengambil informasi lebih luas lagi gitu. Jadi karena kita bisa mulai dari diri sendiri dulu. Iya betul banget ya Kak. Berarti yang pertama itu mulai dari diri sendiri gitu. Bukan berarti kita menjadi BA atau menjadi konselor lingkungan. Bukan berarti kita udah perfect gitu ya. Tapi kita juga masih dalam tahap belajar gitu ya. Sama-sama belajar seperti itu kali ya. Yes, betul. Mungkin next selanjutnya kan tentunya punya langkah gitu. Ada langkah yang memang harus ditempuh dalam konteks lingkungan ini sendiri. Apa langkah konkret yang sudah Kak Diska ambil atau rencanakan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di lingkungan kakak sendiri gitu di daerah kakak sendiri? Apa sih langkahnya gitu yang sudah diambil? Oke, mungkin untuk aku sendiri tuh sebelumnya aku memang sudah punya program namanya itu Sipangling. Jadi Sipangling itu sistem pengelolaan lingkungan. Jadi Sipangling ini berperan dalam tiga peran gitu ya, dibagi tiga peran. Satunya adalah edukasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga adalah aksi. Di mana yang pertama edukasi, saya mengedukasi anak-anak kecil, orang-orang di sekitar saya, masyarakat luas, untuk mengenai pencegahan dan pencegahan sampah-sampah yang tidak produktif gitu ya. Dan bisa juga mengedukasi bagaimana kita untuk mengurangi
mengurangi sampah-sampah atau produk yang sekali pakai seperti itu. Nah, untuk yang kolaborasi, saya biasa berkolaborasi dengan pegiat atau aktivis lingkungan seperti pemilik bank sampah atau juga Karang Taruna atau desa yang memang fokus dalam pencegahan sampah non produktif seperti itu ya. Terus yang ketiga itu ada aksi. Nah, di mana saya di sana turun dan ikut ke lapang untuk apa ya namanya tuh untuk ikut ke lapang dalam kegiatan penanaman pohon atau dalam membuat kerajinan-kerajinan dari sampah daur ulang seperti itu sih Kak. Waduh, keren banget ya programnya. Apa tadi namanya? Si Pang- Pangling gitu ya. Wah, Sistem dan si Pangling ini sendiri itu fokusnya memang untuk kesadaran diri sendiri mengenai sampah diri sendiri. wah, keren banget sih prokernya ini si Pangling gitu. Kemarin tuh Kak Diska dapet eh, kategori apa gitu ya di Doodling gitu. Kemarin tuh aku dapat kategori influencer. Ya, walaupun Wow, keren banget sih dapat kategori influencer dan emang cocok banget itu dengan program yang ditawarkan gitu si Pangling gitu. Semoga si Pangling ini kedepannya terus berjalan dengan lancar ya Kak prokernya. Jadi oke. harapannya juga kedepannya itu bisa mengedukasi dan memunculkan si Pangling yang lain gitu di tempat-tempat lain gitu seperti itu. Mungkin cakupannya juga nanti bisa lebih luas lagi kalau misalkan kita ada kolaborasi sama yang lainnya gitu. Nah, mungkin kita bisa kolaborasi nanti. Oh, siap, siap. Kita collab. Ya, ya, ya. Oke, sebentar. Dalam kontekstansi lingkungan itu sendiri, mungkin menurut Kak Diska sendiri, eh, salah satu faktor yang memang menyebabkan lingkungan itu tercemar apakah sumber daya manusianya atau apa gitu, Kak? Iya, benar banget dari sumber daya manusianya ya. Yang pertama, apalagi di era sekarang itu kita menerapkan banyak sekali yang menerapkan gaya hidup instan gitu ya. Oh Apa-apa iya, bisa instan atau simple gitu. Seperti penggunaan plastik sekali pakai atau produk-produk yang tidak ada keberlanjutan seperti itu. Mungkin dari sana jadi beberapa orang emang memilih opsi yang lebih instan seperti itu. iya, gara-gara mungkin karena perkembangan zaman yang semakin pesat, jadi orang-orang tuh lebih memilih yang simple gitu ya, dinilai simple gitu. Padahal Mm-mm. secara tidak langsung itu berdampak buruk terhadap lingkungan ya, seperti Banget. itu. Sosial media atau internet juga berperan penting ya di sini. Bagaimana eh, kita bisa menghidupkan lagi dalam pelestarian lingkungan itu dengan cara membangun tren yang supaya bisa digandrungi oleh generasi muda gitu. Ya, salah satunya itu zero waste atau penggunaan yang mungkin kakak tahu kali yang penggunaan corkcicle. Nah itu yang tumbler Iya, itu. Nah, itu kan mungkin bisa walaupun agak nyeleneh tapi kan bisa juga jadi tren gitu ya untuk generasi supaya bisa pakai tumbler sendiri pergi ke coffee shop atau kemana supaya tidak menambah sampah-sampah plastik atau sekali pakai. iya betul Kak. Berarti memang pada dasarnya itu kita perlu edukasi terkait hal ini gitu ya, terkait penggunaan tumbler dan lain sebagainya. Mungkin karena sekarang juga ini mungkin sudah mulai menyebar gitu, tapi belum 100% semua orang menggunakan tumbler. Ini juga bisa mengurangi dampak dari sampah itu sendiri ya Kak. Ah, benar banget Kak Rizky. Terus tantangan terbesar nih bagi generasi muda kira-kira apa sih dalam menghadapi isu lingkungan gitu supaya kita itu dapat berkontribusi untuk lingkungan gitu. Kira-kira apa sih langkah yang memang menjadi hal terbesar kita gitu, menjadi tantangannya? Ya mungkin seperti yang saya
ucapkan sebelumnya gitu ya, bagaimana kita generasi muda sekarang itu lebih memilih gaya hidup yang simple, gaya hidup yang instan gitu ya. Mungkin tantangannya ya kita harus lebih bisa apa ya, lebih bisa mengurangi hal-hal yang instan seperti itu, supaya tidak tidak apa ya, tidak merusak lingkungan seperti itu sih Kak. Iya, berarti istilahnya itu kembali pada garis besar yang tadi gitu ya. Berarti kita itu tidak boleh menerapkan gaya hidup yang instan gitu. Walaupun kayak sebenarnya itu Gen Z itu orang yang males gitu ya. Bisa dikatakan termasuk kita juga mungkin ya suka ada di posisi kayak gitu gitu. Kayak males gitu ya. Udahlah yang instan aja gitu di pikirannya. Padahal dalam konteks sanksi lingkungan sebenarnya itu tidak dibenarkan gitu karena memang mengganggu pencemaran lingkungan itu sendiri gitu. Sebenarnya Terus memang Gen Z juga tuh gimana bukan Kak? bukan males gitu ya, bukan males, mungkin karena dia itu dari pola asuh dari kecilnya itu, eh, karena kita hidup di zaman teknologi yang kita mudah sekali mengakses internet dengan mudah dan apapun serba mudah gitu. Jadi mungkin dari kita habitsnya memang jadi ingin yang lebih mudah aja gitu, kayak gitu. Iya. Jadi udah istilahnya tuh didikan dari awalnya mungkin ya karena pengaruh zaman juga mungkin ya menjadi faktor terbesarnya itu. Ya, Tapi sebenarnya tadi Kak Diska sempat menyinggung bahwasannya ketika memang pengaruh zaman itu dikaitkan dengan teknologi, sebenarnya kalau misalkan edukasinya memang benar tentang lingkungan bisa disebarkan dalam bentuk media sosial, mungkin sebenarnya ini harus lebih kena sebenarnya gitu. Tapi kebanyakan fakta di lapangannya memang kayak lebih lebih mengakses berita-berita yang memang tidak tidak istilahnya tuh unfaedah gitu ya, seperti itu. betul. Emang itu miringnya sosial media kayak gitu. Iya, jadi malah terlena sama hal FYP di TikTok mungkin di satu platform yang kayak FYP-nya kayak konten-konten apa gitu yang memang tidak mencerminkan tentang lingkungan atau apa gitu. Jadi sebenarnya memang harus FYP tuh tentang lingkungan kayak gimana gitu caranya tuh. Mungkin Kak Diska ada cara gitu supaya FYP tentang lingkungan gitu. Ya mungkin dari, kalau dari saya sendiri sih kan, karena ya sebelumnya karena generasi kita itu pengennya yang instan instan, ya mungkin bisa lebih kayak kita menyodorkan menyodorkan apa ya, kayak konten-konten yang lebih mudah dimengerti gitu, mudah dimengerti oleh generasi kita gitu. Jadi jangan terlalu kayak misal kayak kontennya ya terlalu banyak edukasi, bisa juga kita cuma kasih poin-poin aja supaya mereka bisa research sendiri seperti itu. Oh, I see, I see. Jadi memang kayak kontennya kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya, perkembangan konten yang FYP seperti apa, terus nanti dikaitkan sama isu lingkungan mungkin ya, seperti Betul banget Kak. apakah suara saya terdengar, Kak? Ini tadi agak ada agak breaking, agak lag. Oh iya, mungkin karena pengaruh jaringan juga sebenarnya. Dalam ini sendiri di daerah kakak sendiri, apakah kira-kira rate dari 1 sampai 10 mungkin tingkat kepedulian terhadap lingkungan itu berapa, Kak? Waduh, kalau red mungkin saya bukan siapa-siapa ya di sini gitu. Jadi kayak Iya, dari saya sendiri 6 sih. oh 6. Jadi masih Coffee shop di sini atau produk-produk UMKM di sini masih menggunakan cup-cup plastik seperti itu loh Kak. Jadi mungkin mereka juga nggak peduli-peduli banget gitu. Yang penting pengeluaran mereka kecil gitu. Dan yang kedua, karena di sini tuh ada salah satu TPA yang bermasalah karena menyebabkan polusi 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 udara gitu loh Kak. oh iya, jadi memang faktornya itu di sana eh, sekitar 6/10 gitu ya, mungkin yang memang harus ditingkatkan kesadarannya sendiri gitu. Dan apakah maksudnya
Kadiska sendiri apakah bekerja sama dengan pihak instansi atau pemerintahan gitu terkait kesadaran lingkungan gitu? Kalau itu sih sebelumnya memang aku ada kolaborasi juga dengan DLH di Majalengka. Cuman kayak untuk saat ini aku mau fokus dulu apa ya kayak mengedukasi secara secara online dulu di sosial media, salah satunya di akun Instagram Cipangling. Karena mungkin karena aku juga lagi chaos di sini ya, lagi ada kegiatan aktivitas yang perlu dilakukan gitu. Jadi ya seperti itu. Mungkin ke depannya bakal ada lagi kolaborasi dengan instansi atau aktivis lingkungan lainnya gitu. Ya, tapi pas Kadiska misalkan kayak mengajukan suatu konsultasi atau kolaborasi, bagaimana sih responnya dari pihak pemerintah gitu, dari pihak aktivis gitu terkait program yang Kadiska tawarkan gitu seperti itu. Kalau dari pemerintah sendiri sih mereka senang-senang aja ya, kayak dukung-dukung aja apapun. Misalnya kalau itu baik untuk kota saya gitu, mungkin mereka pasti bakal support gitu. Iya, soalnya kan ada beberapa kasus yang memang kita di generasi muda punya peran nih terkait lingkungan, tapi kayak pemerintahnya itu benar-benar kayak bukan menolak ya. Maksudnya tuh suka berbicara tentang anggaran. Anggarannya dari mana gitu. Kayak banyak kasusnya yang seperti itu. Benar-benar tidak mengedepankan apa ya, kepentingan bersama gitu seperti itu. Jadi kayak masih berpegang teguh, ah ini nggak ada anggarannya kayak gitu. Itu sih. Kalau di Kaliska berarti aman gitu ya. Aman karena memang kalau dari aku sendiri tuh emang tidak apa program dari aku sendiri tidak mengeluarkan anggaran sendiri sih. Jadi mungkin mereka support aja, tapi nggak tahu ya kalau misalnya aku apa kalau misalnya aku sendiri meminta anggaran ke mereka, nggak tahu juga ya karena belum coba juga sih kayak gitu. Iya. Benar-benar kalau kita udah disupport aja secara moral itu benar-benar kayak udah memberikan lampu hijau gitu ya buat kita ngejalanin program kita gitu. Toh ini juga bukan untuk kepentingan pribadi gitu. Ini untuk kepentingan bersama gitu ya. Betul banget Seperti itu. Tapi di Majalengka, ngomong-ngomong nih, di Majalengka sendiri, Kadiska kedepannya punya misalkan mau ngadain duta lingkungan di Kabupaten Majalengka gitu atau gimana gitu? Ada rencana kepikiran ke sana gak sih? Mungkin buat sekarang sih belum ada sih ya kayak karena aku juga lagi chaos di sini, lagi banyak aktivitas lain gitu. Tapi mungkin kedepannya bisa aja ada kalau akunya kolaborasi dulu sama pemerintahnya gitu, mungkin sih kayak gitu. Iya, berarti untuk sekarang belum ya, masih tahap perancangan istilahnya tuh ya. Ya, Dirancang ini, nah terus dipersiapkan dulu ya, mungkin biar matang juga gitu ya. Karena memang sangat penting sih sekali dalam membentuk generasi muda atau BA dalam konteks lingkungan ini sendiri, karena memang kalau memang berperan dengan baik ini akan menjadi suatu substansi atau gebrakan yang memang wah, anak muda gitu peduli lingkungan, jadi pengaruhnya itu besar banget gitu buat orang-orang di sekeliling kita gitu. ya betul sih. Tapi kalau misalkan nih kira-kira kalau misalkan ngadain duta lingkungan di Kabupaten Majalengka nanti kolaborasi juga sama DLH Jabar gitu atau gimana gitu Kak? Iya, paling mungkin seperti itu ya. Karena nggak mungkin kalau misalnya saya membangun organisasi tapi tidak ada dukungan dari lainnya atau saya harus bangun sendiri dari nol, itu agak susah gitu ya Kak. Realitanya emang kayak gitu. Mungkin saya mau menggait dari Dutling Jabarnya sama dari pihak pemerintahnya juga dari DLH Majalengka. Iya, memang sangat diperlukan gitu ya. Tidak hanya berdiri sendiri gitu, butuh sandaran yang memang bisa menegakkan kita gitu ya Ya, dalam konteks lingkungan itu sendiri. ya karena mungkin
kalau membangun organisasi kan kita perlu sesuatu yang lebih profesional lagi gitu kan. Gak Iya, mungkin aku lakuin sesuka aku gitu, kayak gitu. tapi selain di Majalengka itu DLH-nya itu aktif atau pasif atau gimana gitu Kak? Di Majalengka DLH-nya aktif Kak. Jadi setiap minggu dalam satu minggu tuh mereka emang apa ya melakukan kegiatan bersama masyarakat. Memang ada kegiatan penanaman pohon atau eh, apa kayak edukasi yang dilaksanakan di taman-taman kayak gitu. Wah, keren banget sih kalau misalkan DLH-nya aktif. Pasti supportnya juga kalau kita punya program berkaitan dengan lingkungan, pasti besar juga ya Kak. Maksudnya dalam konteks, wah, peluang kita buat disupport itu gede banget gitu terkait hal ini. Iya betul sih. Soalnya ada beberapa kasus yang memang kita mau berperan terkait lingkungan, tapi memang lingkungan atau instansi-instansinya benar-benar gak mendukung gitu. Kadang kalau seperti itu bingung juga gitu untuk melaksanakan programnya gitu. Mungkin agak susah sih emang kalau kayak gitu. Karena kita harus berdiri sendiri. Ya gak sih Kak? Iya, betul banget itu Kak. Kalau misalkan kita berdiri sendiri rasanya memang tidak cukup gitu. Perlu ada topangan dari berbagai arah gitu untuk menegakkan dan membantu istilahnya tuh melaksanakan hal yang udah kita rencanakan gitu. Padahal dalam konteks lain itu terkait lingkungan apa sih? Ngapain sih lingkungan gitu? Biarin aja orang-orang yang udah bidangnya gitu di lingkungan yang ngurus lingkungan gitu. Padahal nggak seperti itu ya Kak konsepnya. Berarti peran generasi muda itu benar-benar kita harus bisa merubah mindset itu ya Kak. Betul. Sebisa mungkin kalau misalnya tidak memperdulikan lingkungan orang lain, seenggaknya memperdulikan di lingkungan diri sendiri dulu gitu. Misalnya kayak lingkungan circle pertemanan atau diri sendiri dulu. Seperti itu sih, nggak perlu jauh-jauh harus memperdulikan lingkungan orang lain. Insya Allah kayak Oh, kalau misalnya bisa berdampak besar juga untuk kedepannya. oh iya, iya iya. Jadi mulai dari hal kecil ya Kak untuk hal ini. Betul betul. Mulai dari hal kecil dulu nanti bertahap-bertahap bisa ke hal yang lebih besar lagi gitu. Berdampak sangat baik untuk lingkungan gitu. Ya betul banget. Terus Kak Diska sendiri kan masuk top 10 nih. Kira-kira awalnya waktu itu berekspektasi gak sih masuk top 10 gitu? eh eh, kalau mungkin kayak untuk masuk top 10 ya alhamdulillah bangga karena nggak nyangka juga bisa sampai sana. Bahkan kayak untuk apa ya kayak ikut bergabung dengan teman-teman yang lainnya aja aku masih belum nyangka gitu loh kayak kayak oh ternyata aku bisa loh sampai sampai segininya gitu sampai ngomong depan banyak orang sampai harus dan punya teman-teman yang bener-bener kalau menurut saya kayak mereka tuh bener-bener lebih peduli gitu loh sama lingkungan. Jadi dari sana kayak aku tuh belajar gitu sedikit demi sedikit dari mereka. Kayak gitu sih Kak. Berarti banyak benefitnya juga gitu ya. Selain relasi, kita juga dapat hal-hal yang lainnya gitu ya di luar sana gitu. Buat kayak apply beberapa faktor yang memang sebelumnya kita tidak pernah dapatkan gitu ya. Iya, bener banget. Dan bahkan kayak kalau misalnya kalau misalnya saya nggak ikut nggak ikut apa berkontribusi di kegiatan itu, mungkin saya masih yang itu tidak acuh gitu dengan lingkungan seperti itu ya guys sih Kak? Iya, Karena betul banget. setelah kita pelajari lebih dalam lagi, oh ternyata asik juga ya. Ternyata banyak juga teman-teman yang punya pemikiran sama kayak kita seperti itu. Jadi kayak kita lebih semangat gitu. Iya. Dan tentunya memang hal-hal demikian itu bisa meningkatkan semangat gitu ya. Kayak yang awalnya kita gak peduli sama lingkungan, ngapain sih peduli sama lingkungan? Peduliin diri sendiri aja juga susah gitu ya.
Jadi kita mulai terbuka gitu mindsetnya, bisa terbuka sama lingkungan, oh seperti ini gitu. Kadang orang lain di luar sana itu, oh kamu duta lingkungan gini, pasti gini 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 nih. Padahal kita juga masih belajar ya Kak, Ya, betul banget. masih Pasti ada beberapa hal yang kita nggak tahu gitu dan gimana caranya. Mungkin emang harus kita tuh harus terus belajar gitu. iya. Tapi Kak Diska sendiri kemarin kan tentunya mendapatkan attention dari orang-orang gitu terkait hal ini. Wah keren Kak Diska, top 10 di Doodling gitu. Respon Kak Diska gimana sama orang-orang yang kayak gitu seperti itu? Jadi kayak apresiasi atau apa gitu? Respon orang-orang terdekat kayak gimana gitu? Ya mungkin karena orang-orang sekitar aku juga emang apapun yang aku lakukan mereka support gitu ya. Dan Wih, mungkin dari yang lucunya dari kegiatan ini, dari setelah aku mendapat mendapat achievement itu, jadi ketika teman-teman aku kalau lagi nongkrong sama aku tuh mereka tuh semua bawa tumbler. Mereka semua waduh, nggak kayak nggak segan gitu kayak apa terlalu segan kayak untuk pakai pakai botol plastik atau kayak gitu mereka jadi malu sih dan awalnya kayak karena malu tapi makin kesini mereka jadi kayak punya kebiasaan tersendiri gitu mungkin jadi itu sih langsung eh, eh. Jadi langsung berefek ya Kak, alhamdulillahnya gitu sama orang-orang di sekitar kita gitu. ya Benar-benar benar berarti wah sepertinya saya harus menerapkan hal ini gitu ya dalam benar konteks seperti dan itu. Jadi benar-benar gitu. nyaman ternyata kalau untuk apa untuk fashionable untuk lifestyle yang keren gitu nggak perlu harus instan gitu karena setelah mereka pakai tumbler mereka mengurangi produk-produk plastik mereka hidupnya jadi lebih sehat seperti itu sih. Iya, dan tentunya memang penggunaan tumbler itu sendiri memang meminimalisir ya tadi untuk zero waste juga. Terus kayak sebenarnya fashionable juga bisa menggunakan tumbler gitu ya Kak. Betul gak sih kayak Wah, tumblernya yang kayak gimana gitu ya. Yang bagus juga, ya, yang unik gitu ya supaya benar-benar menarik dan itu bisa mengurangi penggunaan sampah sekali pakai gitu ya. Botol ya sekali pakai gitu. betul Kak. Terus mungkin dalam konteks lain dukungan dari kampus sendiri terhadap kakak gimana nih kak setelah kakak menjadi finalis dan kemarin mendapatkan award di Doodling gitu. Kalau Responnya dari seperti apa? respon sih mungkin ada apa ya responnya baik sih dari mereka. Cuman ya ya gitulah. Jadi kayak ya emang apa yang kita harapkan dari dari apa namanya tuh dari orang-orang yang memang tidak berfokus ke sini dan aku juga emang nggak mengharapkan respon yang gimana-gimana gitu. Yang penting mereka support aja aku udah bersyukur aja gitu. Kayak gitu sih Kak. Iya betul kak. Jadi memang supportnya itu yang paling penting gitu ya kak. Terserah mereka mau merespon dengan berbagai cara gitu. Yang penting tidak merugikan kita juga ya kak. Seperti Banget itu. betul. Terus mungkin kedepannya ini kan Kak Diska lagi chaos nih. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama nih kira-kira mau mulai lagi terjun gitu? Oke. Kalau untuk offline ya gitu. Kalau online sih aku memang masih aktif untuk sekarang. Mungkin kalau Oh offline iya. aku eh, setelah setelah skripsi mungkin ya. Karena emang lagi chaos juga. Waduh, oh jadi Kak Diska lagi nyusun skripsi nih sekarang. Nah, jadi setelah magang ini aku skripsi. Wah, Jadi sumpah keren banget sih. jadi ya. Ini Kalau kakak sendiri aku masih semester 3 Kak. oh Maba, ya, oh masih my maba God. semester 3. Oh dari Prodi. Gimana Kak? Dari major apa? Prodi apa? Dari fisika murni. Oh, wow, keren ya. Bisa tuh.
Anak sains banget ya Kak. Itu juga Kak, isu-isu lingkungan yang ada di sini ya Kak. Iya, benar-benar harus peduli gitu terhadap isu-isu yang ada gitu. Berarti Kak Diska sekarang Iya, kesibukannya lagi magang, terus sebentar lagi mau nyusun skripsi gitu ya. iya, tapi aku magang emang sambil nyusun skripsi. Nih, ngomong-ngomong Kak Diska, prodinya apa nih? Prodinya ilmu komunikasi. Wih, ilmu komunikasi, bener-bener anak-anak komunikasi banget gitu ya. Di universitas mana Anak-anak Kak? komunikasi banget tuh gimana Kak? Nah, kalau aku di Majalengka, di Universitas Majalengka. Oh, I Tahu see, nggak? I see, aku tahu. Wah, keren banget Ilkom semester akhir gitu, wajah-wajah semester akhir gitu yang kayak masih tetap bersemangat gitu ya Kak terhadap isu lingkungan gitu. Ya, alhamdulillah sih aku masih bisa manage semuanya gitu. Harus gitu Kak, ya harus bisa membagi waktu. Itu istilahnya tuh jangan capek-capek gitu. Jangan capek-capek gitu, apalagi semester akhir kayaknya banyak pikiran kemana-mana gitu ya Kak. Itu banget sih kayak apa pressure-nya lebih gede lagi kalau udah ini karena menanggung apa ya menanggung harapan juga dari orang-orang sekitar sih mungkin dari sana pressure-nya tuh Iya, selama ini enjoy aja. iya harus dijalani ya Kak. Biar kita tenang juga gitu ngejalaninnya. Dibawa enjoy gitu ya berarti. Ya, ya apa namanya itu selesai nggak selesai kumpulin gitu kalau misalnya Iya, betul 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 banget itu. betul. Yang penting kita ngumpulin gitu ya Ya poinnya. betul betul. Kak Diska ngomong-ngomong kita udah berjalan sekitar 30 menitan ya sepertinya, sekitar setengah jam. Dirasa kayaknya cukup deh ya buat podcast kali ini. Oh iya iya. Nggak kerasa ya. Ya nggak kerasa banget itu ya udah mau 30 menit gitu ya. Kebetulan saya juga hari ini tuh habis audisi bintang radio gitu dan besok di Next Indonesian Idol. Jadi emang agak etik juga sih sebenarnya. Ah, serius itu Kak. Serius. Ini Oh my, ini juga nggak pulang, belum pulang. keren banget sih Kak. Semangat ya. Apalagi masih semester-semester 3 kayak bener-bener harus aktif banget sih Kak. Jangan sampai Iya. nanti kalau udah semester dapat nyesel. Ya, makanya rada digaskeun gitu istilahnya tuh. Dempetin aja Mungkin sebelum siap 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 siap. Mungkin sebelum ditutup nih, kira-kira apa sih pesan yang ingin kakak sampaikan kepada orang-orang di luar sana terkait lingkungan gitu, pentingnya menjaga lingkungan, khususnya bagi generasi muda gitu. ya untuk mungkin kalau dari aku sendiri tuh eh, lingkungan atau bumi kita itu tuh eh, apa ya jangan jangan malu untuk melakukan hal-hal kecil karena bisa saja dari hal-hal kecil seperti membuang sampah dengan benar seperti bisa memisahkan sampah organik dan anorganik atau mengurangi penggunaan sampah plastik atau produk-produk sekali pakai bisa aja dari hal-hal kecil hal-hal sederhana itu bisa menjadi dampak besar untuk bumi kita sendiri. Mungkin dari saya itu aja sih. Oke, keren banget ya. Jadi mulai dari hal kecil ya Kak yang perlu digarisbawahinya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk sesi podcast lingkungan hari ini. Terima kasih kepada Kak Adiska yang sudah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Mungkin kedepannya bisa secara offline gitu ya Kak untuk podcastnya gitu. Biar lebih enak gitu silaturahminya sambil ngopi-ngopi gitu ya. Benar-benar Kak. Thank you Mungkin untuk cara podcast kali ini dicukupkan skill ya sekian.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.